Makanya orang berangkat umroh walimatu safar, sedekah dulu biar panjang umurnya. Amin. Bapak dan saudara, makanya ku rajin sedekah apalagi sama anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Tuh biar rajin sedekah. Pak dan saudara, tuh orang sedekah walaupun umurnya pendek ataupun ditakdirkannya memang ya Pak dan saudara dia harus kembali kepada Allah, tapi namanya nggak putus disebut sama orang. Amin ya rabbal. Masya Allah. Dia mah kalau lagi adanya Pak dan saudara kemanapun orang lewat dikasih ya Pak ya. Masa lewat dikasih Pak dan saudara. Luar biasa royal orangnya Pak dan saudara, luar biasa, nggak pelit. Jangan begini Pak dan makanya Pak, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Buatlah yang terbaik buat keluargamu. Sebelum kamu rajin sedekah sama orang, buat dulu spesial buat anak binimu, insya Allah. Karena anak bini luar biasa Pak saudara, yang mendoakan, yang menyaksikan kebaikan kita. Orang lain kadang-kala sepintas, betul nggak Pak? Walaupun kita orang subhanallah, kalau Ustaz Madi nih, wah dia mau Ustaz Madi mau begini, belum tentu kata bini saya, betul nggak? Betul. Iya, kata bini saya malah tahu. Makanya sebelum kita baik di luar, baik dulu dalam rumah tangga, insya Allah. Padan saudara, karena ini padan saudara, ada cerita anak ditanya sama Ustaz, wahai anak-anak, kamu cita-cita mau jadi apa? Jadi anak yatim Ustaz. Nah, jadi anak yatim. Kenapa nak mau jadi anak yatim? Enak Ustaz, anak yatim mah sering kali dapat santunan, ada yang bagi duit asal orang lewat, pokoknya orang tuh nggak sayang bagi anak yatim mah, betul nggak Pak? Masya Allah, kok begitu cita-cita? Habis saya punya bapak bangkilnya naudzubillah. Cita jadi pengen anak yatim, naudzubillahimin. Buat yang terbaik. Yang kedua, rajinlah sedekah. Orang rajin sedekah insya Allah Pak umurnya panjang, amin ya Rabbal. Yang kedua wasilaturahmi, orang yang rajin silaturahmi insya Allah umurnya panjang. Ya si Anok mah dia banget sama takjiahan meninggal tuh Pak, ada kesebut dia mau di mana ke orang takjiahan nyampe tuh Pak, insya Masya Allah dia masih silaturahminya mau kemana pun juga dia masih silaturahmi. Subhanallah, Allah amat kebaikan di masyarakat, mau kerja bakti, gotong royong apapun selalu tampil. Ya umurnya pendek dia tuh, umurnya panjang jadi sebutan orang kebaikannya. Amin ya robbal. Udah kalau kayak gitu mah ini jalanan namain be atas nama dia ya. Pak Ustaz Herman Sule dia orangnya orang sih ada soalnya dipugarin baik. Dia orang aja nih udah ya Ustaz Herman Sule tuh Pak, insya Allah. Bapak saudara, kenapa demikian? Dunia ini jadi saksi, karena kita hidup tuh kudu banyak saksi, betul nggak Pak? Kudu banyak saksi Pak, karena bakalan kita sumalatus aluna yauma izin anin. Tuh baca tuh dalam surah At-Takasur, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan sama kesibukan, kadang-kala bisa lupa sampai kalau udah masuk kubur baru ingat, betul nggak Pak? Iya. Terusin Pak sampai akhir, pas di akhir ditutup sumalatus aluna yauma izin anin. Kelak kalian akan ditanya segala nikmat yang Allah berikan, ditanya Pak dan saudara. Makanya nikmat kita panjang umur pakai silaturahmi, takziah apa kalau ditanya gampang ya. Habis di mana umur kamu? Silaturahmi sama takziahan. Bener? Iya. Tuh kata kayaknya Pak RT PRW tanya be ono begitu ya Pak ya. Betul nggak Pak? Saksi. Ini Pak dan saudara. Selanjutnya Pak dan saudara, umat Nabi Muhammad kelak Pak dan saudara rahimakumullah, ini kelak nggak usah ngaku-ngaku saya umat Nabi Muhammad, bangkit dari kubur aja Pak. Ini kelak manusia akan kembali ke kubur, bangkit dari kubur. Umat Nabi Muhammad akan ada tanda-tanda yang tidak usah diakui, pasti dia umat Nabi Muhammad. Saya baca dalam kitab Adhkar An-Nawawi, katakan kepada saudara ya, yub'atsu nasu yaqum as ummati
ya fi qabrihi guron muhadzalin min asar wudu. Satu badan saudara kaja umat kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu nanti bangkit dari kubur itu Pak, setelah dikubur Pak, makanya kalau orang dikubur Pak tuh, kubur itu belum disebut orang dapat surga, belum, baru raudhah min riyadil, baru taman surga, angin-anginnya doang baru nyampe ya Pak ya, angin-anginnya doangan sampai kau nomil aris tidurlah kamu kayak pengantin baru ngehayalin doang di dalam kuburan. Cuman ngintip mah bisa tuh ngintip di kuburan Pak. Begitu tatkala bisa jawab munkar nakir, jendela dibuka kelihatan ada bidadari lagi ngerambe abis mandi tuh melihat. Langsung plek, aduh ngehayal kita Pak Rasul. Pantesnya begitu Pak. Langsung tidur kagak taunya datang hari kiamat tuh. Amin ya rabbal. Wa nufikha bis-suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tatkala tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, kalau malaikat Israfil niup sangkakala cuma 2 kali Pak. Tiupan pertama tiupan kehancuran semuanya, tiupan kedua tiupan pembangkitan, cuma 2 kali niup. Cuman malaikat Israfil dari sekarang cuma narik napas doang Pak. Dari pas diciptakan dunia ya Pak ya, itu malaikat Israfil cuma narik napas doang. Sampai sekarang dia masih narik napas juga, dia belum berhenti. Ya, Pak. Makanya nanti begitu sekali tiup pada saudara pur semuanya Pak. Oh, ini pada saudara. Belum apa ditiup aja baru uget doangan malaikat Israfil Pak. Habis tuh Pak ya kan. Ya di Cianjur, di mana lagi Pak? Baru uget doangan begitu Pak. Mulet itu malaikat Israfil kepegelan badannya Pak. Mulet doang itu. Masya Allah. Pada belum ditiup pada saudara. Ini pada saudara yang makmur. Begitu tatkala ditiup sangkakala yang kedua, la sinar robin silut, ya mereka semuanya di dalam kubur mereka semua pada bangkit. Lalu mereka berkata, qalu ya wailana mamba'asana mimal qadina. Mereka berkata, siapa yang bangunin saya di tempat lagi tenang kayak begini, padahal kita lagi di dalam kubur istirahat. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oh, kalau kayak gitu benar ini yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh para rasul, yang disampaikan oleh wakil-wakilnya itu para asatid yang menyambung lisan rasul. Pada saudara, ini ternyata hari kebangkitan. Maka bangkit dari kubur orang-orang yang bahagia Pak, ada tandanya. Tub'asun ummati bi qabrihi guron muhadzalin min asarudu. Nanti umat Nabi Muhammad Pak bangkit dari kubur wajahnya bersinar-sinar. Amin. Ya Rabbal alamin. Kok bisa disebabkan apa? Waktu di dunia rajin dicuci dengan ngambil air sembahyang. Amin ya Rabbal. 5 waktu mukanya dibasuh. Bahkan ada yang lebih dari 5 waktu yang sunat-sunat dikerjain, makanya cahayanya beda-beda. Ya Pak, sering saya sampaikan apa yauman tabyadu wujuh wa taswadu. Di saat itu nanti banyak muka yang cemerlang, banyak muka yang gelap gulita. Para saudara, nah umat Nabi Muhammad terangnya bisa diciriin. Kalau yang rajin sholatnya terangnya kayak matahari. Amin ya Rabbal. Jadi 5 waktu oke, karena emang kewajiban. Orang kalau 5 waktu ngerjain bukannya disebut rajin Pak, emang kewajiban. Dia mah rajin banget sholat 5 waktu. Bukannya rajin, itu mah kewajiban sebagaimana ciptaan Allah dikasih nikmat ya kudu berterima kasih. Betul nggak Pak? Kita Pak semua fasilitas ditanggung sama presiden. Mengapa itu kita kagak terima kasih? Kan gondok kagak Pak? Masya Allah, kesel banget pada saudara. Mungkin bahasanya udah lain-lain pada saudara. Ini pada saudara. Makanya pada saudara, udah dia pada 5 waktu duha, tahajud, hajat, sholat sunat dan sebagainya dikerjain, maka wajahnya cahayanya bersinar-sinar seperti matahari. Amin ya Rabbal. Ada padan saudara yang ngerjainnya
5 waktu qobliyah ba'diyah dikerjain kayak cahaya bulan. Amin. Ada padan saudara yang seminggu sekali kayak bintang. Ada yang padan saudara dia cuma setahun sekali kayak kunang-kunang. Padan saudara ada yang orang wudhu sebujek-bujek pisan. Ini Pak, watas wudhu mukanya padan saudara gelap gulita ya, hitam legam ya, kalau sekarang kayak orang Nigeria begitu ya Pak ya. Astagfirullah, siapa ini RT apa RW ya? Hitam legam. Makanya dari sekarang kenapa hikmahnya kita ngambil wudhu, waktu sholat wudhu sampai meninggal diwudhuin biar semua badan kita bercahaya. Amin ya robbal. Badan saudara bercahaya Pak. Orang yang rajin wudhu bercahaya badan saudara. Makanya Pak, dum alat toharoh painahu wasiu rizqo, biasain ngambil wudhu karena gampangin rezeki. Amin. Biasain hidup bebersih karena itu mudahin rezeki badan saudara. Nih yang pertama. Yang kedua, begitu bangkitkan dari dalam kubur manusia dijelaskan badan saudara ada jalannya yang miring sebelah. Dengdek Pak, ada dengdek Pak. Apa kata dijelaskan situ pada saudara ya, siapakah itu wahai Jibril? Itu adalah orang yang punya istri lebih dari satu tapi kagak adil. Nah ini dengdek Pak nih ya Pak ya. Nah jalannya miring sebelah tuh udah dengdek. Genengan dia ya ono ya kalau pada saudara ame yang tua, pagiran yang muda melamaan nginepnya, giran yang tua tinggal sisanya. Wah dia dengdek ya. Badan saudara, nih badan saudara, ada badan saudara anu makruyum sahuna sukirodatan wal khonazir. Ada yang mukanya badan saudara dirubah bagaikan khinzir dan juga kalbun. Ya, apa Pak? Khinzir dan kalbun itu dah Pak yang binatang yang paling hina badan saudara. Siapa itu? Itu orang yang menyia-nyiakan ibadah sholat. Nauzubillahi min. Baik-baik Pak, hati-hati. Nanti baru kelihatan karena sama baik, betul nggak? Iya, karena sama baik kita jaga nih pada sholat. Nah, ini hikmahnya pada surah Hemakmullah, orang bangkit dari kubur. Maka orang-orang yang santai di dalam kubur, yang mereka bangkit dari dalam kubur dan mereka hidupnya yang santai di dunia, mereka adalah orang yang sering berzikir kepada Allah Ta'ala. Amin. Makanya rajin zikir Pak. Nanti katanya nih tanda-tanda akhir zaman akan bakal turunnya Dajjal, akan dijampak monitor pailit paceklik sedahsyat-dahsyatnya. Dan orang yang akan selamat hanyalah orang yang istiqomah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bakalan datang Pak. Cuman saya kagak beritain sekarang, takut pada orang nyari usaha, takut. Iya. Saya ceritain besok orang mau gawe takut ada Dajjal gitu ya Pak ya. Saya kagak ceritain nanti Be. Ya kalau pamannya mau mah ya panggil saya lagi nanti kalau lagi ada acara. Ya saya ceritain itu Dajjal ya Pak dan saudara. Tapi hati-hati Pak ya. Saat-saat itu sudah mulai pada saudara ya. Saat-saat ini kita berhati-hati. Yuk sama-sama pada saudara istiqomah dalam zikir. Kemanapun ada majlis zikir kita semuanya hadir insya Allah. Walaupun masalah apapun juga kita diberi tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya mau punya kagak punya apa-apa kita tenang aja. Yang penting mah kita bisa istiqomah ibadah. Intinya begitu. Amin ya rabbal. Amin. Bagaimana orang-orang punya bisa tenang si Ustaz? Ya Pak dan saudara ngelihat lagi sama orang yang lebih kagak punya. Insya Allah tenang Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya mah kayak begini gor punya duit kok. Namanya badan masih sehat, betul nggak? Iya, ngelihat ya Allah tetangga saya ya udah kagak punya, sakit-sakitan melulu, begitu, betul nggak Pak? Iya, yang sakit-sakitan alhamdulillah masih sakit-sakitan kok. Namanya masih bisa, mulut bisa istighfar, bisa ibadah dikit-dikit mah. Dan tetangga saya udah sakit lagi. Nah begitulah Pak, nanti insya Allah jadi manusia bersyukur. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nih Pak ya sedikit yang dapat saya sampaikan. Intinya bukan nasehatin bapak-bapak. Said Al-Qurtubi seorang waliullah, ulama besar, kalau habis ngomong dia istighfar. Takut yang dia ngomongin orang bisa dijalanin. Betul nggak Pak? Yang paling saya takut begitu Pak dan saudara, karena nanti di hari kiamat
Nabi ngelihat itu Pak orang yang lidahnya menjulur dia gunting dewekan. Siapa itu wahai Jibril? Itu umatmu yang pinter ngomong tapi kagak mau jalanin. Nauzubillahi min dzalik. Saya berlindung mohon ampun kepada Allah, mohon maaf sama bapak-bapak jikalau saya terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong pada saudara. Sebetulnya saya hadir aja, gak usah disuruh ngomong pada saudara. Man begitu katanya kalau bamanya MUI orang megang mic pisan kayak kurang sedap begitu katanya Pak ya. Ya begitu ya Pak, saya bingung pada saudara. Pokoknya intinya pada saudara saya bisa hadir kembali ya, insya Allah mudah-mudahan membawa daripada semangat keimanan kita dan kebersamaan kita, amin ya robbal alamin. Kita doakan almarhum ya Bang Said ya bin Main, mudah-mudahan kuburnya jadi taman surga, yang ditinggalkan diberi sehat, diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang pada ngedoain mudah-mudahan disehatkan panjang umur, diberkahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah kita berharap kita semuanya ngumpul dalam kebaikan dunia dan akhirat, amin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin.